Halo semuanya, nama saya Christopher Lim dari Prodi Agribisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil critical writing yang telah saya buat yang berjudul Apakah memakan daging berdampak buruk bagi iklim? Hal ini masih menjadi perdebatan emosional yang terjadi pada saat ini. Tetapi pada kesempatan kali ini pada sisi saya akan memberikan kita jawaban. Terdapat 3 argumen iklim yang menentang daging. Yang pertama, pola makan. Pola makan kita benar-benar memainkan peran yang lebih besar dalam perubahan iklim. Memberi makan miliaran orang tidak mungkin tanpa menyebabkan emisi. Emisi tidak dapat dihindari, contohnya yang dikeluarkan oleh beras. Manusia terus menebang hutan untuk membuka lahan bagi lahan pertanian dan terus mengeluarkan metana dengan menggunakan pupuk kandang. Produksi makanan bertanggung jawab atas sekitar 26% dari emisi gas karbon secara global. Hal ini sangat disayangkan karena makanan bukanlah pilihan. Artinya, bahkan jika semua emisi hari ini dihentikan, energi makan akan terus memberikan efek kepada gas rumah kaca. Karena setiap manusia akan terus membutuhkan makanan. Jadi tidak peduli bagaimana kita berusaha mengubahnya, makanan adalah pendorong nyata bagi perubahan iklim. Ketika membandingkan makanan secara terpisah, dampak iklim paling sering didasarkan pada siklus hidup, penilaian dan analisis, mulai dari produksi hingga transportasi, pengemasan dan penggunaan, dan pengolahan limbah. Dari hasil analisis, penilaian siklus emisi daging sapi paling menonjol pada tingkat tertinggi. 1 kilo daging sama dengan 70 kg karbon dioksida. Emisi sedikit dihasilkan pada makanan nabati, contohnya pada kentang yang mengeluarkan sekitar 150 kali lebih sedikit daripada daging sapi. Hal yang terpenting dari makanan bukanlah beratnya, melainkan pada kepadatan nutrisinya. 1 kg daging sapi dapat membuat Anda tetap hidup jauh lebih lama daripada 1 kg kentang. Bagaimana jika membandingkan emisi per kalori atau per protein? Hal ini juga tidak berpengaruh. Emisi protein hewani masih paling tinggi bagi lingkungan. Tetapi ada berbagai macam cara memelihara ternak, mulai dari makan rumput murni hingga peternakan pabrik. Peternakan daging sapi terburuk dapat menghasilkan 105 kg emisi per 100 gram protein. Tapi tidak semua hasil pertanian yang dipanen dapat dimakan oleh manusia, contohnya bonggol jagung. Dan juga hasil panen yang dijual akan berakhir tidak dimakan oleh manusia. Di Amerika sebesar 40% makanan terbuang karena suplainya yang terlalu banyak dan penggunaannya yang kurang efisien. Oleh karena itu, hal ini dapat dimanfaatkan manusia agar dapat memberikan makan kepada hewan, agar tidak ada makanan yang terbuang. Yang kedua, makanan lokal. Dengan membeli daging sapi dari hasil pertanian yang diproduksi secara lokal, dapat meminimalkan karbon emisi karena dapat memotong emisi pengiriman barang. Tapi hal ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena hanya 11% dari total emisi makanan, dan semua emisi makanan yang dihasilkan juga dihasilkan selama beberapa kilometer sebelumnya. Sebagian besar kapal barang sangat efisien untuk pengiriman. 1 kilo alpukat dari Amerika Selatan ke Eropa menghasilkan sekitar 0,3 karbon dioksida dalam emisi transportasi dan sekitar 2,5 kg secara keseluruhan. Sementara 1 kilo daging sapi dari tukang daging lokal akan menghasilkan setidaknya 18 kg karbon dioksida. Bahkan ketika dikirim dalam jarak yang jauh, emisi dari semua makanan nabati menyebabkan emisi lebih rendah daripada produk hewani yang diproduksi secara lokal.
Yang ketiga, bukankah umumnya sapi menggunakan lahan yang tidak dapat dipakai untuk pertanian? Sebagian besar tanah tempat hewan-hewan ini merumput tidak cocok untuk tanaman. Dengan merumput di padang rumput merupakan salah satu cara yang cerdas untuk memanfaatkan sumber daya tidak terpakai sebaik mungkin. Setengah dari lahan pertanian yang digunakan untuk hewan adalah padang rumput sebesar 65%. Dan tidak dapat dikonversi menjadi lahan pertanian. Mengembalakan hewan sebenarnya adalah cara yang efisien untuk menggunakan area tersebut karena manusia tidak dapat menanam makanan apapun di sana. Tetapi ada gagasan tentang sapi yang mengubah rumput yang tidak berguna menjadi stik itu bagus. Ini adalah bagian dari kebohongan dari pemasaran. Sistem pengembalaan global hanya menopang 13% dari produksi sapi. Jadi, jika kita beralih 100% makan rumput, kita hanya perlu makan lebih sedikit daging sapi. Karena produksi sapi akan terus menurun. Sekitar 70% hanya mengandalkan rumput. Satu-satunya cara untuk mempertahankan permintaan daging adalah dengan menanam tanaman. Selain itu, lahan tanpa tanaman pangan tidak secara otomatis tidak berguna secara ekologis. Kita dapat menggunakan lahan ini untuk menumbuhkan pohon atau hutan dengan memulihkan padang rumput liar. Pada dasarnya, apapun yang dapat menyedot karbon dari atmosfer. Jika kita menyisihkan 3 hektar lahan, itu bisa menghilangkan sekitar 800 miliar ton karbon dioksida selama 100 tahun. Intinya, tulisan karya ini bukanlah ajakan agar terus memakan daging, tetapi dapat digunakan sebagai referensi agar tidak terlalu merasa bersalah bahwa makanan daging adalah hal yang buruk karena efek yang dihasilkan masih jauh lebih kecil dibandingkan emisi gas rumah kaca pada penggunaan energi. Contohnya pada minyak bumi, batu bara, dan gas alam yang menyumbang sebesar 70% emisi karbon global. Tapi ada banyak hal yang dapat dilakukan selain tidak memakan daging. Contohnya tidak membuang-buang makanan dan menghemat listrik. Sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih.